ihsan itu skill, ya. Karena skill, ihsan itu butuh latihan. Jadi butuh latihan. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau diceritakan orang yang sedang haji atau sedang umroh itu merasakan pengalaman spiritual berupa nuansa ihsan di dalam dirinya, itu semacam pendadaran sebenarnya. Itu kan pelatihan agar kita bisa melakukan itu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara ibadah, itu kan ada 3 faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tempat. Nah, karena Makkah Madinah itu haramain, tempat yang dimuliakan oleh Allah, maka tempat itu jelas-jelas tempat yang baik, tempat yang suci. Maka tempat yang suci sangat potensial untuk membuat kita menjadi ibadahnya lebih bagus. Jadi tempatnya. Nah, kan ini tidak bisa kita adopsi di Indonesia. Kita tidak ngadopsi wong sana tempat suci, sini tempat bukan suci. Tempatnya kan beda. Oleh karena itu Bapak Ibu, meskipun tempatnya itu berbeda, maka seyukyanya kita punya tempat ibadah yang dikhususkan untuk ibadah. Kalau kita di rumah ya di rumah, kalau di masjid ya di masjid, dan pastikan bahwa apa yang kita bawa itu suci. Jadi skill di sana biar nempel ke sini, maka kesucian tanah haram itu kita bawa ke sini. Jadi Bapak Ibu, saya ingat dulu itu namanya Mbah Abdullah Semarang. Nah, beliau itu rumahnya itu di atas itu ada kayak lotenge. Beliau menyampaikan bahwa iki nggon khusus kanggo ibadahku. Nah, ternyata banyak ulama yang mempunyai corak begitu, model begitu. Kenapa begitu Bapak Ibu? Itu untuk menghadirkan ihsan lewat namanya tempat. Jadi ya tidak harus begitu, jenengan yang masjid ya bisa sebenarnya. Cuma Bapak Ibu, ada tempat yang kalau sudah sering kita lakukan kebaikan, itu tempat itu barokah. Tempat itu barokah. Dulu ada seorang ulama, ini sekarang masih hidup atau tidak ya, orang Pekalongan Bapak Ibu. Beliau itu sholatnya istiqomah di satu masjid. Padahal masjidnya itu jauh, nguntel sisan sekitar 3 kilo. Dan itu 5 waktu dilakukan. Ditakoni alasannya, saya nyaman di sini. Loh, kenapa Mbah? Karena iki masjid biyen sing bangun kiai sing ikhlas, kiai sing jos. Lah kalau Mekah sing bangun kan Nabi Ibrahim, kurang jos apane kan ngono. Artinya Bapak Ibu, sebenarnya tempatnya ini walaupun tidak bisa kita pindah, tapi kita bisa mendesain tempat ibadah kita. Lah kula panjenengan kadang ora patah istiqomah. Wong salat itu kadang ning kono ning kene ora karuan. Sehingga tidak ada rasa apa ya? Jadi gini Bapak Ibu. Jenengan nek nggo sandal wis kadung biasa, walaupun sandale keliru melke padha kan rasane beda ya Pak ya. Kenapa kok beda? Ya karena kita sudah nyatu. Kita sudah nyatu. Sepeda motor niku lho, sepeda motor Bapak Ibu. Cekelane jenengan dhewe, kalau cekelane wong liya niku gas-gasane rasane beda lho Bapak Ibu. Noh, jadi ibadah niku mestinya kalau kita berupaya untuk ihsan tadi, kita punya
sisi-sisi seperti itu. Nah, skill seperti itu monggo ditingkatkan. Skill seperti itu monggo ditingkatkan. Makanya kan di rumah kita mungkin usahalah punya mungkin tempat sholat yang spesifik, utawa jenengan punya sajadah sing spesifik, karpet sing spesifik. Kenapa tujuannya? Ben ono rasa. Nggih, ben ana rasa. Nek perlu baju sing spesifik. Dadi nek sembayang senengane nganggo baju kuwi. Senengane nganggo baju kuwi. Kan gawe sembayang kan ora gampang rusak. Engko bar salat ganti meneh. Mong kula panjenengan lho Bapak Ibu. Bapak Ibu sing kulino nggo seragam. Nggo seragam karo nggo ora seragam kan beda rasane to? Lah kenapa? Padahal kan podo-podo baju. Kenapa beda? Ya itu tadi rasa Bapak Ibu, rasa. Karena kita itu menyatu dengan seragam kita menyatu dengan baju kita menyatu dengan apa yang kita miliki, akhirnya ada rasa. Nah, rasa itulah yang memacu dan memicu dalam konteks ibadah kita bisa menghadirkan ihsan dalam diri kita. Maka Bapak Ibu, jadi kalau yang tadi contohnya adalah Mekah di bawah sini, ibadah itu kita perhatikan tempatnya. Jadi jangan abaikan tempat. Manusia itu bukan robot. Manusia itu punya rasa. Bahkan dulu saya pernah waktu ngaji kecil itu dipeseni, nek manggon aja ngaleh-ngaleh, mengko malaikate nek ngekei pinter ndak keliru ning ngene kancane muni ngono. Dadi ora ngaleh-ngaleh apa mondok ngaleh-ngaleh kan bahasane apa? Kasratul intiqal alamatul konyol ngono. Kakean pindah kuwi berarti alamat konyol ngono tok. Jadi kadang begitu Bapak Ibu. Kadang kita perlu begitu walaupun tidak semua aktivitas harus menggunakan model begitu. Jadi pertama adalah tempat nih Bapak Ibu, tempat. Makanya kan Nabi Zakaria niku kan nabi. Nabi Zakaria ini nabi. Begitu masuk kamal itu disebut mihrab. Kamare Maryam. Loh, Maryam kok ana buah-buahan ora musime? Jawabane Maryam ngeten. Niki sangka Gusti Allah. Wah, panggonan apik iki. Lalu kemudian Nabi Zakaria ngendikan, "Wahai Maryam, boleh ndak saya pinjem tempat jenengan tak gawe donga?" Nabi pinjem kamar ganggo donga. Dongane ngadeg gurung lungguh wis dikabulke Bapak Ibu. Itu dahsyatnya tempat. Dahsyatnya tempat. Dulu ada seorang sahabat Nabi ngundang Nabi. Kanjeng Nabi kapuweh teng ngene kula. Tekan kono apa? Tolong Kanjeng Nabi jenengan salat sunah 2 rakaat di tempat saya. Mung ngono tok. Kuwi panggonane diprasastike. Bukan musyrik, bukan. Karena tempat yang pernah disinggahi orang baik berpotensi mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, itu bicara tentang tempat. Jadi tetap yang paling mulia ya Haramain ya. Yang kedua waktu Bapak Ibu, timing. Jadi penting bagi kita dalam konteks ibadah juga memperhatikan waktu. Maka Bapak Ibu, kalau waktu tidak tepat ya, waktu gerusa-gerusu dan sebagainya, untuk beribadah itu susah untuk mendapatkan ihsan tadi. Maka kita seyogyanya meluangkan waktu khusus. Waktu khusus. Allah memberikan kesempatan timingnya itu malam. Timing malam cukup 5-10 menit, udahlah bermunajat kepada Allah. Di situ akan terpacu untuk seakan-akan melihat Allah atau dilihat Allah. Mun jenengan rasakno golek waktu
sepertiga malam terakhir nggon sing sepi ora ana kancane. Itu akan membuat suasana menjadikan Anda lebih potensial bisa beihsan. Beda. Kula jenengan rame-rame kalau sepi-sepi beda. Beda. Timingnya tepat. Kita ambil waktu yang tepat. Waktu di mana pikirannya longgar, atine longgar, wis gawean longgar, kabeh longgar. Nah, itu kiat-kiat yang perlu kita lakukan, timingnya yang tepat. Lah yang ketiga, nah ini yang paling penting, yaitu skill kita masing-masing, kompetensi kita masing-masing. Ya karena ini masalah kita. Sebagus apapun tempat, sebagus apapun waktu, nek menungsane elek, mboten saged. Karena faktor dominan itu di manusia. Faktor dominannya di manusia. Jadi skill kita yang perlu kita tingkatkan. Berarti kula jenengan butuh latihan. Butuh latihan. Seakan-akan dilihat oleh Allah. Mungkin kula jenengan bisa menulis banyak tulisan. Di tempat sini ditulisi Allah melihat Anda wahai saudaraku. Ono ditulisi Anda diawasi Allah. Kono meneh ditulisi Anda diperhatikan Allah. Ngono suwe-suwe kan kaoso dhewe to. Itu jenenge latihan skill. Lah ibu-ibu kan nek masak ben ora lali kan ditulisi. Ning alpan. Nggih. Nah, ditulisi ben ora lali. Sebabe menungso kuwi cok lalet. Maka penting. Jadi spanduk itu kadang penting. Ini ditulisin apa? Nah, sebab akeh wong nggo HP lah dipateni to. Begitu nonton kuwi kan langsung tak silence kan ngono to. Mengingatkan. Loh, kenapa kula jenengan tidak mengingatkan tentang Anda diawasi Allah? Anda ditulisi kan ngene kantor-kantor no pungli, ngono ana tulisane. Tapi mbah nek kuwi urusane nek. Tulisan tok apa tenanan kan kula mboten ngerti. Jadi ana tulisane. Malu kalau terlambat. Itu kan tulisan. Karena apa Bapak Ibu? Visualisasi kita, penglihatan kita itu bisa menjadi pengingat bagi kita. Lu bener. Bisa menjadi pengingat bagi kita. Nah, meningkatkan skill kita dengan cara begitu. Lah soko nek kula jenengan niku saged nyadar tanpa dituliske. Tapi kan masalahnya sebagian kita ndak begitu. Sebagian kita itu do angel kok. Kon eling karo Gusti Allah niku wangel kok masalahe kok. Jadi sing dilingi liyane Gusti Allah terus. Nggih. Jadi kon eling Gusti Allah ilingi liyane piye jejal? Ayo eling Gusti Allah, yo ilingi utange. Ilinge apa liyane. Lho sampean ki piye kon latihan fokus eling Gusti Allah ngono lho. Sak menit malah ilinge liyane. Nah, jadi memang skill kita yang masalah di sini. Nah, monggo skill ini kita tingkatkan pelan-pelan. Pelan-pelan kesadaran kita tingkatkan. Memang Bapak Ibu menungso niku kan kenapa kok butuh latihan? Sebab 90% tindakan kita itu dikendalikan oleh otak bawah sadar. Hanya 6% yang dikendalikan oleh otak sadar. Maka otak bawah sadar itu tergantung habit, tergantung kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita mengingat Allah, ya otomatis nanti akan muncul refleks mengingat Allah. Mulane bocah bal-balan kuwi nek pengen dadi top niku latihane bolak-balik. Sedina nganti 4 jam mung nendangi bal. Nendangi bal 4 jam. Lah sing dadi kiper niku ya mung ngene 4 jam lu betah Bapak Ibu. Kadang 7 jam. Lho kok ngono terus kok ora ana bali latihan refleks ngono tok Latihan refleks. Itu skill. Makanya tadi saya sampaikan,
ihsan itu bicara skill. Kalau Anda tidak latihan ya tidak bisa. Makanya harus latihan. Di samping timingnya tepat, panggonane tepat, maka skill harus diasah. Nah itulah kurang lebih tip yang bisa kita upayakan dalam rangka ikhtiar menjadi hamba Allah yang ihsan. Ngoten Bapak, matur nuwun.